Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bermuwajahah menghadiri undangan Allah, yaitu salat Isya berjamaah, dan nanti akan dilanjutkan dengan kajian fikih secara berjamaah pula. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para umatnya yang masih setia hingga hari akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di sini yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, diantaranya yaitu bersilaturahmi, thalabul ilmi, semoga kelak kita akan berikan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Gus Lutfi Khalil Al-Hafiz yang kami muliakan, dan kepada jamaah Masjid Baitul Salam, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bahwasanya pada malam hari ini acara kita yaitu kajian fikih yang alhamdulillah sudah kurang lebih 2 bulan vakum karena sesuatu hal, insya Allah dengan doa dan dukungan para jamaah sekalian, mulai bulan ini insya Allah akan diaktifkan kembali. Kita sudah semaksimal mungkin mengupayakannya, bahkan dari jauh-jauh hari akan diadakan kajian seperti ini yang tadinya kita diadakan setelah sholat maghrib malam minggu. Nah, kita ada usul dari jamaah katanya pengennya habis bisa biar agak lama. Nah, jadi karena kita sebagai pengurus mengikuti partisipasi ataupun inisiatif para jamaah, kita ikuti. Alhamdulillah sekarang kurang lebih ya 50 kurang lah jamaahnya, alhamdulillah. Semoga ini adalah doa, karena sesuatu yang baik pasti banyak halangan dan rintangan, ataupun harus selalu continue. Insya Allah dengan continue tadi Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Adapun sebuah kita terus jalan, terus berjalan. Kemudian nanti yang pertama yaitu kajian fikih. Setelah kajian fikih nanti mungkin ada tanya jawab dari bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Setelah tanya jawab nanti selesai, nanti dari pengurus majlis akan pembagian downstairs, sedikit downstairs. Nanti bagi bapak ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari Gus Lutfi nanti akan diberi hadiah yaitu cenderamata sekedarnya untuk tanda terima kasih kita bahwasanya bapak ibu sekalian yaitu masih mau menghidupkan Masjid Baitul Salam dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Baitul Salam. Semoga itu memotivasi kita semua hingga pada dasarnya masjid kita akan semakin makmur. Amin ya robbal alamin. Jadi diharapkan nanti waktu kajian fikihnya kita konsentrasi, kita pahami, kita hayati apa-apa yang telah disampaikan oleh Gus Lutfi, sehingga pada akhirnya kita akan bisa mengamalkan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang kami muliakan, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beliau Gus Lutfi, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian fikih malam ini, kita bertausul dulu dengan silsilah hadroh. Kita memberikan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita, kepada ulama, para wali Allah, para nabi-nabi Allah, dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya, wabil khusus syafaatnya Rasulullah SAW kelak dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, mudah-mudahan
kita bisa mendapatkan barokah dari para ilmunya para ulama, para aulia, para guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena barokah itu mesti ada, namun tidak tampak di depan mata. Al-Quran mengatakan walau annahum amanu wattaqau lafatahna barakatin minas sama. Andaikan manusia iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakat. Niscaya mesti Allah menurunkan keberkahan minas sama baik dari langit maupun di bumi. Maka dari itu kita penting sekali kirim Fatihah dan rasul kepada guru kita, kepada para wali Allah, nabi-nabi Allah, ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila hadratin ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal qarabat wal tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid wa ila amatil madahib al-arba'ah wa ila hadratin imamina Syafi'i radhiyallahu anhu Syekh Qadir Jilani Syekh Junaid al-Baghdadi wa Sayyid Syamah al-Kalfi wa Sayyid Syahbi al-Ajami wa Sayyid Syabab al-Naqshbandi wa jami' ahli turuq al-aliyah wa ila hadratin jami' masyayikhina al-kiram masyayikh salam wa syekh Musawa wa syekh Musasid Dawki masyayikh Syekharan wa ila hadratin Syekhina Ahmad Khalil bin Latif bin Hamim bin Abdul Karim usulih mufudih bin hadratin Syekh Nawawi al-Bandani usulih mufudih wa ila hadratin jami' awliya al-Islam wa awliya al-Qaryah wa ila hadratin bagus makdum bagus saya bagus sangka bagus buang wa la tudana putih rahmatullah alaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita Fatihah kepada orang tua kita semua, kepada nenek moyang kita. Mudah-mudahan leluhur kita dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdi abaina wa abaina ummahatina jadina rahmatullah alaihim. Allahumma inna maswahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai jam berapa? 9. Apa? 9. Fleksibel. Karena kalau habis maghrib itu waktunya sempit. Ketika ada kode isya udah buru-buru selesai. Padahal menerangnya masih asik, masih enak. Berhubung waktu karena sudah ada kode akhirnya terpaksa selesai. Tapi kalau baca isya insyaallah panjang waktunya. Yang kami hormati kepada seluruh sepuh bini sepuh, para ahli ulama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, para jamaah Masjid Baitus Salam. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir batin, diberikan nikmat yang sebanyak-banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya adalah kita bersoal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, halat lahu syafaat yaumil qiyamah, maka dia mesti akan mendapatkan syafaat, yakni pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Karena syafaat itu Bapak Ibu, syafaatul uzma, syafaat yang paling besar itu ada dua.
Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua ini syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran jelas menjadikan syafaat bagi kita. Bagi siapapun orang yang mau baca Al-Quran, maka kelak dari kiamat dia akan mendapatkan syafaatnya. Bukan di hari kiamat saja, bahkan di dunia pun sudah dirasakan pertolongan Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, "Iqra'u al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, fahamilah isi Al-Quran, amalkanlah isi Al-Quran, maka nanti dari kiamat akan mendapatkan syafaat atau pertolongan orang-orang yang selalu baca Al-Quran. Tidak harus hafal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gak mampu menghafal, maka istiqamah membaca Al-Quran sehari semalam, satu ayat saja, ini sudah dikatakan orang yang ahli Al-Quran. Semisal Bapak Ibu gak kuat 1 juz, baca 3/4 juz. Kalau gak kuat 3/4 juz, baca setengah juz, gak apa-apa. Gak kuat setengah juz, baca 1/4 juz. Gak kuat dikurangi lagi sampai terakhir, yakni satu ayat. Kalau kita rutin setiap sholat satu ayat, maka 5 waktu ini ada 5 ayat. Satu ayat ini mengandung pahala atau kebaikan sebanyak 10 kali. Kalau di dalam sholat, maka pahalanya membaca 1 huruf Al-Quran itu sebanyak 100 kali. Banyak sekali jalannya pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tergantung kitanya, sampai mana keyakinan kita terhadap ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mana keyakinan kita terhadap Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gini Bapak Ibu, ketika orang itu sudah sibuk dengan Al-Quran, maka hidupnya akan diatur oleh Al-Quran. Allah yang ngatur dengan wasilah dia sering khidmah atau sibuk untuk mengurus Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu, kita usahakan ya, sehari semalam itu minimal 1 ayat aja. Kata orang dulu mengatakan itulah zimat badan kita supaya tidak terdapat kemasukan hal yang negatif, maka diusahakan sehari semalam banyak Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau aura positif masuk, maka kolega kita, teman kita itu akan gampang negosiasi dengan kita. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pentingnya orang itu mempunyai aura positif. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak bisa, minimal baca Fatihah. Karena Fatihah juga mengandung beberapa keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Surah Al-Fatihah bisa digunakan untuk apa saja. Tinggal keyakinan kita, sampai mana keyakinan kita terhadap surah Al-Fatihah. Maka ini sebuah momen yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar ilmu agama bersama, untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, tidak semua orang itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Banyak waktu luang, tetapi ada aja hambatan-hambatan yang menghambat dirinya. Coba di luar sana banyak orang kasih kegiatan yang tidak ada artinya, bahkan waktu luang sangat banyak. Karena orang itu tidak dipilih menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya susah untuk ngaji.
ngaji. Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Biasanya kalau orang itu dijadikan baik oleh Allah, maka dia semangat untuk belajar ilmu agama. Ciri-cirinya orang baik, dia mau belajar ilmu agama. Ini ciri-cirinya. "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Dia semangat belajar ilmu agama, mengaji dan ngaji. Ini ciri-cirinya orang baik. Kata Rasulullah SAW. Kenapa kau harus belajar ilmu agama? Kenapa harus belajar ilmu fikih? Karena dari ilmu fikih kita tahu tata cara ibadah yang benar. Dengan ilmu fikih kita tahu cara sholat yang benar, cara wudhu yang benar, cara bersuci yang benar, cara mengatasi najis yang benar. Kita bisa tahu dengan cara belajar ilmu fikih. Tanpa ilmu fikih, maka kita tidak akan bisa untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ulama, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekhul Islam dalam kitabnya mengatakan, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal." Siapa saja yang melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan ilmu yang benar, semisal kita wudhu tidak tahu tata cara wudhu yang benar, semisal kita sholat tidak tahu tata cara sholat yang benar, gak ada iktidalnya, gak ada rukuknya, gak ada tumaninahnya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal. Semua aktivitas ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Karena dia meninggalkan yang namanya ilmu fikih. Itu sangat pentingnya ilmu fikih menurut para ulama. Bahkan dalam sebuah makalah mengatakan tafakkaru fid din fa innal ilma zainul jahil. Belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu menjadi penghias bagi kita. Kita bisa mencapai makam yang disenangi oleh Allah kalau kita sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kitab ini nanti dijelaskan tentang tata cara wudhu yang benar. Ini sampai bab terakhir kemarin kita membahas tentang masalah pembagian air. Pembagian air itu sampai dijelaskan secara oleh ulama fikih. Kenapa kok seperti itu? Saking pentingnya orang itu ketika mau wudhu menggunakan atau tata cara wudhu yang benar dengan memakai air. Maka di Al-Quran Allah menjelaskan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Saya jadikan dari air ini sumber kehidupan. Bapak Ibu, semisal kita punya beras tapi gak ada air, kira-kira bisa masak apa? Gak bisa masak. Kita mau mandi, kita mau cuci, gak ada air, ada deterjennya ada, tapi gak ada airnya, kira-kira bisa juga mesin cucinya? Gak bisa. Itu saking pentingnya air. Maka jangan coba-coba berbuat jelek kepada air, karena air itu bisa merusak. Contoh musibah yang baru kita dengar ini, yang lagi viral ini di Sumatera, air kalau sudah ganggu semua adalah apa? Allah kalau sudah murka, Allah merusaknya dengan cara yang air diantaranya. Maka di Al-Quran itu dijelaskan, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di muka bumi maupun di laut bima kasabat aydin nas, sebab ulah manusia. Apa manusianya serakah?
Pohon itu untuk mengimbangi kehidupan kita, menyerap air ke laut, ternyata akhirnya baru rusak ekosistem alam. Bima kasabat edinas, sebab ulah manusia. Bisa longsor, bisa gempa bumi. Apa penyebabnya? Manusianya banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung dikerokin, semua dikerok semua, hanya keseimbangan alami ada. Padahal dari Allah, waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum anhar. Saya jadikan di muka bumi ini gunung sebagai pasak bumi, dan di bawahnya ada sungai-sungai, ada sumber-sumber sungai. Sekarang kalau gunungnya dikeruk, hilang semua kan ketika hilang maka ekosistem tidak ada, terjadilah musibah. Bima kasabat aydina, sebab ulah manusia. Apa tujuan Allah masih musibah? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka mikir, mengangan-angan. Liyudhiqah itu menyisipkannya sudah terjadi mengangan-angan. Apa ternyata ya? Oh berarti saya ini tidak sesuai dengan aturan Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan seperti itu. Itulah kalau sudah air ngamuk maka semua akan dilahap. Berapa rumah yang hancur? Itulah kalau kita coba-coba main-main dengan air. Tetapi kalau air digunakan dengan baik, maka air itu menjadi sarana kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakan air wudu, digunakan mandi, digunakan pencuci baju supaya baju kita suci menghadap Allah dan keadaan suci, menjadi ibadah. Air akan senang, bisa diminum, bisa dibuat air mineral sebagainya. Tetapi kalau musim-musim air akan ngamuk parah. Sehebat apapun kita keluarkan air, maka semua akan lumpuh dan tidak ada yang hebat. Itu kalau Allah sudah berkehendak, maka caranya kita harus pakai ilmu. Gimana caranya? Ya belajar ilmu agama yang banyak. Maka sangat penting kita belajar ilmu agama supaya kita bisa disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang belajar ilmu agama seperti ini, Pak, malaikat itu sudah menyiapkan sayap-sayapnya untuk diinjak oleh kita. Sayangnya kita tidak melihat malaikat yang sudah ada di samping kita. Itu dari Rasulullah SAW. Innal malaikata la tad'u li janahihi li talibil ilmi. Malaikat mempersilahkan kedua sayapnya supaya sayapnya ditumpangi oleh orang-orang yang mencari ilmu agama. Ini sangat mulianya orang itu belajar ilmu agama. Maka Bapak Ibu harus semangat dan semangat. Sekarang pindah pasal faslun fi dzikri syai'in min al-a'yan al-mutanaddisah wa ma yadharu minha bid-dibaghi wa ma la yadharu bid-dibaghi. Taqulu bid-dibaghi sawa'un fi dzalika bainatu maqulil lahmi wa ghairu. Jadi pasal ini menjelaskan tentang benda-benda yang bisa suci dengan cara disamak atau benda-benda yang tidak bisa suci. Ini biasanya ibu terjadi ketika bulan haji. Ketika kita motong akikah, motong kambing, atau di bulan haji ketika kita motong hewan kurban. Biasanya setelah dipotong, kulitnya itu ada tetelan daging segala macam, nempel di kulit itu. Itu bisa suci dan cara disamak, tidak bisa suci dan cara dicuci. Harus disamak dulu, baru nanti dicuci. Kalau masih ada daging yang nempel, darah yang nempel, langsung kita suci pakai air, langsung kita siram pakai air. Meskipun disiram sampai berapa puluh kali tidak akan pernah suci. Maka harus disamak. Kalau bahasa zaman dulu bahasanya disamak, dihilangin dulu kotorannya, darah yang nempel di situ dihilangin, kemudian tetelan daging yang nempel dihilangin, kemudian baru disuci atau dibilas pakai air. Itu namanya dibak, menyamak. Caranya apa? Kalau ulama dulu itu berikan rumusan pakai bahan-bahan yang baik.
Atau zaman sekarang yang gampang pakai garam. Jadi kulit kambing, kulit sapi dibedain ini kemudian dikasih garam. Atau zaman dulu dikasih daun bidara supaya rasa pahit ini bisa nyerap kotoran-kotoran di sini. Ini nanti kemudian dikasih garam. Dengan sendirinya kotoran-kotoran itu akan melupas. Setelah melupas baru dicuci pakai air, baru suci. Setelah itu baru jadi kerupuk kulit. Ini kalau nggak pakai ilmu Pak, cara nyucinya salah, kemudian dimakan, kita makan barang najis. Dan ini real Pak, realita. Maka ini ilmu yang sering terjadi kita alami. Maka setiap hari kita makan kerupuk kulit, maka yang punya usaha kerupuk kulit ini harus tahu tata cara menyamak kulit dan benar. Kalau nggak bisa disama, misal ada kulit sapi, kemudian langsung dicuci pakai disikat, nggak bisa cuci, karena kotorannya masih nempel. Kotoran itu bisa nempel dengan cara pakai bahan-bahan yang baik. Kalau ulama dulu mengatakan daun sidr, maka di sini dijelaskan, wa kaifa tudbagi ayyunza fudulul jild mimma yu'afiduhu min damin wa lahwi bi syai'in hirrifin ka'absin walau kana al-irrifu najisan kadar ihamamin kafafin dibagi. Jadi kalau yang lima, kulit ini kemudian dikasih hal-hal yang baik, bisa pakai kotoran merpati kalau di sini Pak, karena tidak harus memakai bedah suci. Karena alatnya untuk memindahkan benda-benda najis yang nempel pada kulit. Kalau sudah dipindah, baru nanti tugasnya air untuk membilas. Jadi saya coba ya, semisal ini kulit, di sini ada tetelan daging, cara untuk menghilangkan ini harus pakai yang pahit-pahit. Disambil dulu sampai penuh, kemudian ditutup. Biasanya kalau zaman dulu sampai seminggu ditutup, kemudian dia akan menurut pada sendirinya. Lalu setelah hilang, kotoran-kotoran tadi hilang, baru ini tugasnya air untuk membilas dan bersih. Setelah itu mau dibuat kerupuk silakan, mau dibuat bentuk plastik silakan, mau dibuat apa? Rebana gak apa-apa silakan, itu sudah suci Pak. Meskipun kalau nyucinya pakai benda najis pun tetap boleh, gak apa-apa, karena ini bahasanya ihalah, memindahkan najis, bukan izalah. Tugasnya air adalah izalah, menghilangkan benda najisnya. Kalau tugasnya kotoran merpati tadi, ihalah, memindahkan pakai benda najis gak apa-apa. Nanti kalau sudah suci baru dibilas pakai air untuk menghilangkan benda-benda najis yang nempel pada ini. Itu fungsinya. Ila jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kecuali yang tidak bisa suci selamanya, yaitu kulitnya anjing dan juga kulitnya babi. Meskipun disama kayak tadi, dikasih garam, dikasih kotoran merpati, atau dikasih daun bidara, maka tidak akan bisa suci. Apa penyebabnya? Karena itu sudah nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ mengandung apa namanya? Kalau kami itu saya lihat dalam kitab-kitab itu mengandung, ya itu datanya. Saya kira mulai itu mengandung beberapa faktor-faktor yang tidak bagus. Wama tawallada minhuma, apapun hayawan yang hasil dari perkawinan antara anjing dengan selain anjing, semisal anjing kawin dengan kambing, kok keluar bentuk kambing, maka tidak bisa suci kambingnya, kulitnya juga najis. Karena apa? Karena gennya ini ada gen najisnya. Atau kambing kawin dengan babi, maka ketika lahir maka gak bisa suci. Karena gennya apa? Gennya dari benda najis. Oma tawallada minhuma ma'ayawanin tahirin fala yadkar biktibab, maka tidak bisa suci kulitnya anjing tadi, kulitnya babi tadi,
ataupun hayawan yang hasil dari perkawinan antara kambing semisal dengan kambing, ini tidak bisa suci, selamanya tidak bisa suci. Meskipun disamar beberapa kali maka gak bisa. Kenapa? Karena sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfud aw lahma khinzir. Tidak boleh kita untuk mengkonsumsi lahma khinzir, dagingnya babi. Mesti ada dampak negatif yang akan terjadi pada kita. Wa ma tawallada minhuma wa adwul maitati wa sya'ruha najisun. Tulangnya bangkai dan juga bulunya bangkai, ini semuanya najis. Wa kadza al-maitatu najisatun wa urida bil azza'ilatul hayat bi ghairi dakatin syar'iyyatin. Yang dimaksud bangkai di sini, tata cara menyembelihnya ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Contoh semisal bapak di bulan Idul Adha ada korbannya, nyembelihnya gak pakai pisau, tapi pakai tulang begini, nggak bisa. Meskipun tulang itu bisa tajam kayak pisau, nggak bisa. Apa penyebabnya? Karena itu menyiksa hayawan. Atau bapak ibu menyembelih hewan kurban tanpa baca bismillah. Contoh semisal, kalau orang-orang zaman dulu seperti Rasulullah ini menyembelih hayawan tidak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut Tuhan mereka. Wallata wal Uzza, demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, saya berhayawan. Ini yang gak boleh. Kalau kita menyembelihnya pada Bismillahirrahmanirrahim, gak apa-apa, halal. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kamu makan hayawan yang ketika disembelih ini tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awalnya zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW ada sebuah kaum menyembelih hayawan dengan cara menyebut Tuhan mereka, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Al-Quran menjelaskan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Karena itu termasuk rayuan syaitan. Satu, pertama alatnya harus jelas, pakai pisau. Dua, cara menyembelihnya harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara saudara yang menyembelih ini harus orang Islam. Kalau bapak ibu menyembelih kurban kok pakai tulang, maka gak bisa dimakan hayawannya, Pak. Kenapa? Karena tata cara menyembelihnya ini keliru. Maka disebut pentingnya kita belajar ilmu agama. Ilmu fikih itu sangat penting, Pak. Dan ilmu fikih ini mesti kita laksanakan, mesti kita kerjakan setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik. Contoh kita mau wudhu pakai air, harus tahu tata cara wudhu yang benar. Contoh kita mau sholat, maka harus pakai ilmu sholatnya yang benar. Contoh kita mau masuk kotor hajat, masuk kotoran apa WC, itu ada tata caranya, Pak. Di antaranya adalah mau masuk pakai tangan kanan, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar pakai kaki kiri, ada doa juga, alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari saya. Ini semua ada ilmu fikih, Pak. Kalau kita tidak tahu tata cara fikih, maka masuk aja, masuk kaki kanan bodo amat, masuk gigi jari bodo amat. Padahal sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita masuk terhadap tempat yang tidak punya, maka digunakan pakai kaki kiri.
ketika mau keluar pakai kaki kanan. Sebaliknya ketika kita mau masjid maka pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Apa penyebabnya? Karena termasuk tempat-tempat mulia. Rasulullah ketika mau, misal kita punya rambut panjang, ketika mau sisir pakai yang kanan dulu Pak. Mau potong rambut pakai yang kanan dulu. Harusnya pemangkas rambut itu tahu tentang cara yang benar seperti ini. Potong dari sini dulu, baru ke kiri. Supaya gaya hidup kita keseharian ini dikemas dengan ilmu syariat, maka pentingnya orang itu belajar tentang ilmu agama. Rasulullah itu diantaranya yang sering terjadi ketika mau pakai baju maka pakai yang kanan dulu, karena termasuk hal yang ini termasuk bagian dari ilmu fikih. Fala yastathna hina dalilul zakati idza kharaja min batni ummihi maitan lianna zakatahu fi zakati ummihi. Semisal Bapak Ibu kita punya hayawan, pas nyembelih dia hamil, ketika disembelih anaknya ikut mati, ini anaknya halal meskipun dapat disembelih oleh kita. Kenapa? Karena sembelihan anak ini ikut pada induknya, pada ibu yang kita sembelih tadi. Contoh semisal kita mau ikan, kok tidak tahu kalau kambing itu ternyata hamil, disembelih, begitu dibuka ada anaknya, posisi sudah mati, maka langsung dimakan gak apa-apa. Dipelajari kemudian dimasak enak. Kalau lebih mudah malah itu halal gak apa-apa, karena sembelihan anak yang ada dalam keadaan ibu tadi ikut terhadap sembelihan ibunya. Ini kalau posisi hamil. Kecuali anak sapi tadi, anak kambing tadi sudah lahir, maka tata-tatanya sama menyembelihnya dengan cara menyembelih ibunya. Yang langsung halal itu ketika ada kambing sapi hamil, kemudian dibeli sembelih, dia mati dalam keadaan disembelih tadi, maka halal meskipun tidak disembelih pakai pisau. Lihatlah jaga tahu jaga ini, karena sembelihan anaknya ikut terhadap sembelihan ibunya. Jadi kalau usah repot-repot dua kali, cukup satu kali selesai. Fumastasna min syahril maitati qawlahu illal adamiyah fa inna sya'rahu kamaitati. Kecuali yang dikecualikan oleh ulama, kecuali bangkainya anak Adam. Bangkainya anak Adam ini suci. Kenapa? Li'annahu innamal ma' minal ma'. Karena kita terciptanya darah yang suci, sehingga sampai kapanpun ini semuanya suci. Kalau orang kafir ini najis, tapi najisnya bukan secara fisik, najisnya secara itikad. Karena mereka yakin ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita suci lahirnya, suci pemikirannya. Maknanya pada saat kita suci, pikiran kita juga suci. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Tuhan yang Maha Esa. Kalau menurut Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyamakan Allah dan makhluknya, ini dikatakan najis. Artinya apa? Najis secara itikad, secara keyakinan. Secara fisik mereka tetap suci. Kenapa? Karena masih masuk kategori Bani Adam, keturunan Nabi Adam, sama dengan kita. Bedanya cuma pemikirannya aja, bedanya cuma pemahamannya, bedanya cuma keyakinannya. Kalau mereka yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, yakin pada Al-Quran, yakin kepada Rasulullah, yakin kepada kitab yang lain, mereka tetap dikatakan suci, baik secara pemikiran maupun secara jasad, baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena hadisnya sama, innamal ma'u minal ma', bahwa kita ini dijadikan dari air mani yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau semisal air mani najis, maka kita najis semua Pak. Mesti bermandi tetap najis karena bahan bakunya air beliaunya adalah najis. Karena mani itu suci, maka kita tetap dikatakan suci. Maka di sini dijelaskan illal adamiyah fa inna sya'rahu tahir. Kecuali bagainya anak Adam, maka semua jasadnya suci. Maka tradisi di kita Pak, ilmu fikih itu ketika kita meninggal maka dimandikan besar, diwuduin, kemudian disolati. Kenapa? Karena gini, ketika kita meninggal maka semua kotoran itu akan keluar. Supaya suci terus, maka mandi terakhir, kemudian orang itu dikafani, kemudian diantarkan ke pemakaman, kemudian kita doakan supaya dalam keadaan suci. Kalau sudah dikafani ke najis, itu sudah dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enaknya agama Islam seperti itu Pak. Coba kalau yang lain, ada yang dikawin sampai bertahun-tahun, ada yang dikasih informasi segala macam. Kalau kita enggak, kalau itu sudah almarhum, kita rawat dengan baik, kita sholatin, kita antar ke jenazah, kita adakan langsung dikubur. Itu di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Yang penting aturannya diikuti. Yang bermasalah ini ketika aturan agama syariat Islam tidak diikuti. Wala tattabi ahwa'akum amma ja'aka minal haqq. Kata Allah, janganlah kamu ikut terhadap hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng dari agama Islam. Pemikiran-pemikiran orang-orang yang melenceng dari agama Islam. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena murkanya Allah akan datang ketika kita menyimpang daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun fi bayani ma yahrumu istimalu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mungkin silakan Bapak Ibu ada yang mau tanya, nanti sesuai dengan yang Kak Taufik tadi. Ngetip lah. Mari. Ngetip. Tidak ngetip. Kalau tidak tes. Baik Bapak sekalian, setelah penjelasan tadi tentang air dan tentang samak dan sebagainya, dipersilakan bagi bapak-bapak apabila ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Ustaz, monggo untuk dipertanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo. Lebih minum kopinya. Silakan Pak Ridi. Moga. Ada tuh Pak Gendut kan suka lebih bodot. Caranya gimana? Mulai yang lainnya atau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana haram atau halal bila binatang hasil panahan dimakan manusia itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil panahan Berburu ya. Jadi semisal kita memburu hewan, contoh semisal sapi kita lari. Kalau sapinya lunak, kalau sapinya itu ketika kaget dia langsung lari. Misal kita tembak atau diburu. Yang penting masih ada hajat untuk sapi, kalau tidak langsung meninggal. Bisa kita tembak,
Kayak mungkin sapi langsung mati Pak. Mesti ada apa? Ada kejut-kejutnya. Itu namanya hayatul mustaqimah. Pas kejut-kejut kita sembelih itu apa? Halal. Itu nah istilah kita itu hayatul mustaqimah. Bahasa Indonesia ada kejang-kejangnya. Nah itu. Kecuali semisal sapi itu kita tempat di belakang kok gak ada kok bisa sembelih kok langsung dimakan, maka gak boleh karena sembelihnya salah. Sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain. Biasanya kalau di hutan-hutan itu ada. Misal kita buru, kan mestinya hayal itu semua hayal yang mungkin cepat mati. Mesti ada jedanya. Maka ulama itu memberikan batasan namanya hayatul mustaqimah. Dan saya tadi malu menyaksikan sapi sudah dipotong masih ada gerak-gerak kakinya. Berarti benar ternyata hayatul mustaqimah itu kejadian itu gak kesempatan masih lama pokoknya. Ada masih ada kesempatan untuk nyembel langsung bismillahirrahmanirrahim disembelih. Ini salah satu contoh yang gampang. Misal kita mau nyembelih korban, kalau sapinya lari, kan biasa kalau sapi kaki kan apa aja diantar. Maka kita harus, misal kita takut tembak dulu, bisa tembak langsung disembelih. Untuk melumpuhkan tenaganya supaya nggak ngamuk. Kalau sapinya ada orang biasa nggak takut, tapi kalau yang sapi yang melihat PT itu agak ganas. Kalau nggak seperti itu maka tidak akan kena sembelih. Susah untuk disembelih. Saya baru tahu tadi malam karena saya kebetulan punya usaha sapi di Gunung Ayu. Saya punya jaga di sapi. Ternyata sama pengen penasaran dulu kan kayak mustaqil waktu penyalaman. Ternyata benar. Dipotong lehernya bisa disembelih, masih ada kaki gerak terus. Berarti itu halal kan? Karena ada hayatul mustaqimah. Kecuali setelah ditembak langsung mati orang yang disembelih, itu namanya maitah, namanya bangkai yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sama ada binatang lain seperti itu. Kecuali binatang itu, kalau sapi termasuk binatang yang larinya agak begitu cepat. Tapi kalau semisal kayak di hutan-hutan kan ada hewan yang sifatnya larinya luar biasa. Busa. Itu kita mau sembelih kadang nggak bisa. Mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi intinya Bu, setelah ditembak dor masih kepak blek. Nah, kalau nggak diblek haram hukumnya. Itu kira-kira. Ya, masih ada kepak-kepaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau misalkan kita lagi safar, misalkan ke luar negeri, mungkin makan daging yang halal tapi disembelih sama orang Islam, gimana Ustaz? Contohnya kita beli ayam tapi luar negeri kan yang boleh orang non Muslim gitu, nah itu hukumnya seperti apa? Sama Ustaz yang kedua, kalau di soal lain itu kan banyak ayam broiler yang memang pakai mesin dibelahnya, itu gimana? Ya bisa pakai mesin ya. Yang otomatis kan seperti satu-satu seperti yang di pasar, kan banyak kan pabrik-pabrik komersil itu kan otomatis pakai mesin. Iya. Kasih itu. Waalaikumsalam. Jadi biasanya Pak kalau kita hibah atau kasih luar negeri itu biasa ada batasan-batasan makanan yang halal, ada yang haram. Biasanya sudah dilabeli. Maka aturan fikih mengatakan ketika secara lahir dia itu sudah dikasih halal sebagai halal, berarti dia sudah halal secara fikih. Karena bisa ada batasannya, semisal kita ke Eropa, mesti ada ini makanan yang halal, ada ya jauh-jauh ke Eropa, di Bali aja itu mesti ada makanan yang halal, ada makanan yang halal. Itu nggak semua, kalau kita juga nyembelihnya, nggak mesti ada mereka punya mereka khusus untuk menyembelih orang-orang yang tahanan makanan.
Saya tahu dari ada kawan waktu itu ada urusan dari itu ke luar negeri. Ternyata memang ada tim untuk menangani untuk menangani bidang penyembelihan itu. Maka nanti ketika di perusahaan itu dilabeli ini yang udah ada level halalnya, ini yang tidak halal. Ini seperti itu kan. Kalau misalnya ya kasus-kasus muslim itu kalau dia menyembelihnya tidak memakai aturan yang benar kayak kita yang disuruh satu maka itu tidak halal. Karena orang biasanya dipotong secara berjamaah secara baru-baru. Ternyata penyembelihannya tidak sesuai dengan aturan Islam dan aturannya harus putus ini ya minimal mari hukum ini nantinya putus. Kalau nggak putus otomatis dia minimal aku secara statistik. Secara statistik ini tidak benar karena nantinya harus putus dulu. Kita lihat kalau semisal pakai mesin tadi kalau dia sudah terputus kemudian ini ya ini kan sudah yang baru cuma ininya. Kalau terputus maka tetap halal. Kalau nggak punya haram. Ini kalau pakai alat mesin. Kalau alat itu nggak masalah. Karena posisinya buahnya kalau satu-satu otomatis dia kan jadi masalah kehidupannya segala macam, kehalalannya segala macam. Buah silakan. Nanti keterangannya takdirnya tak kirim ke Kapolri nanti. Monggo, Ibu ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan kan kita nggak tahu pembuatan kerupuk kulit itu kan banyak penggemarnya di pasar-pasar kan Pak ya. Kita banyak yang suka itu kita makan itu halal apa haram kita nggak tahu itu pembuatannya. Tadi saya jelasin ketika proses sampahnya sudah selesai maka tetap halal. Kalau kita makannya itu ya boleh-boleh saja. Ini proses yang nyimak awalnya. Cara menyimaknya kulit itu dikasih benda yang pahit aja. Kemudian dia akan dilepas setelah bersih. Kemudian pakai saya tadi sore tanya tentang kulit. Ternyata kulit itu sebelum dijadikan kerupuk kulit itu dibersihin dulu Pak. Apa namanya? Tetel aja itu dikorek, namun disasap namanya. Disasap semua. Setelah disasap itu nanti ada orang yang tampung khusus kerupuk kulit. Berarti itu sudah namanya disama. Sasapan itu kalau kita punya sama. Karena semua dihilangin. Sasapan itu bisa masih masuk ke bahan baku lagi, bisa halal. Karena sudah terpisah dari kulitnya. Gak apa-apa kalau makannya bu, gak apa-apa karena itu sudah disasap oleh si pengrajin kulit itu. Ini cara manual, cara zaman dulu. Biasanya zaman dulu dikasih daun sidir, kemudian dikasih garam, biasanya tutup berhari-hari. Sekarang ada lebih cepat, bisa divakum, bisa. Biasanya disuruh putih, pengrajin itu baru sasap dulu dari tanya. Ternyata disasap dulu, baru ingat disasap, dibersih semua. Nanti setelah itu dicuci di sumur putih. Setelah dicuci nanti ada penampung yang ambil. Khusus yang mengolah kerupuk kulit yang enaknya luar biasa itu kulit. Sana. Moga-moga. Itu Bu ya tadi jawabannya. Jadi kalau gini Pak Ustadz, gimana kalau maksudnya Ibu ini dia beli di pasar, tapi dia nggak tahu tas siapa yang nyasar tadi. Prosesnya nggak tahu. Nggak tahu prosesnya, entah orang Islam atau Islam, maksudnya itu gimana maksudnya? Oh jadi ya. Nah iya, haram ini. kalau semisal kita larinya kepada tidak tahu maka dengan pada usul al-aslu al-ibahah bahwa semua asalnya itu sudah diperbolehkan saja. Inna madallah dari kecuali ada tanda-tanda yang di situ memang ada indikasi tidak dihalalkan oleh syariat. Contoh sebesar dia akan dibersihin ataupun dengan cara yang apa namanya yang boleh tadi tidak orang Islam itu baru gak boleh. Selama kita tidak tahu asalnya kata di bapak tadi maka al-aslu al-ibahah hukum asal dalam sesuatu itu hukumnya boleh. Ini kaitannya dari usul al-aslu al-ibahah. Semisal kita semua pergi ke mana kalau nggak tahu nih halal-halalnya maka kita halal pada hukum asal.
Kalau asalnya hayawan ini halal maka tetap halal. Tetapi kalau asalnya hayawan ini haram maka tetap haram. Contoh misal tadi, kulit anjing yang nyimak kita atau kulit babi yang nyimak kita, maka nggak boleh tuduhan kulit anjing dari tubuh. Karena secara daging ini haram. Karena hukum asalnya sudah haram. Tapi kalau sapi kulit yang lain ini hukum asalnya boleh. Yang penting prosesnya ini sudah dihabiskan. Meskipun muslim yang proses bersih, yang penting sudah sesuai dan ini nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu ketika penyembelihnya kalau muslim, penyembelihnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut Tuhan mereka demi Tuhan Lata, Tuhan Azza, Tuhan Segala ini yang nggak boleh. Ini kaitannya dari usul. Ilmu usul itu mengatakan al-aslu bil asya' al-ibahah. Punya hal-hal saja. Tidak boleh. Gimana tuh? Kira-kira jual kita sendiri nggak usah seperti itu. Karena pun asal hukumnya boleh. Kecuali itu tahu sendiri. Ini kok cara nyembelihnya kok pakai tulang, kok nyembelihnya pakai nama nastari saja. Maka nggak boleh. Itu sudah nyata. Ataupun memang kulitnya tidak suci secara datian. Kulitnya haji sebesar dibuat berkok, kulitnya babi dibuat berkok. Apa namanya berkoknya? Meskipun yang juga kita, meskipun yang muslim tetap nggak boleh. Dia lihat hukum asalnya, barang asalnya. Itu ya Bang ya. Jadi kalau ibu nanti ke pasar beli ayam potong, tidak halal. Nggak usah lihat siapa yang. Kalau kita lihat yang potong bukan manis, itu haram. Tapi kalau kita nggak tahu yang jelas awalnya halal, jadi halal itu jarang kali sama dengan kulit tadi ya. Itu kira-kira. Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustaz, kan kalau pas lebaran haji itu kan ini kan wanita pada berkaki sapi, ada kulitnya kan Pak ya? Iya. Jadi kebiasaan saya itu ya sudah dibakar itu terus di keren itu nggak pakai apa tadi jual bicara nggak pakai ini sama-sama ya langsung bakar itu bersih, rebus jadilah dibuat langsung dimasak itu termasuk sudah bagus Pak Ustaz ya? Sudah halal. Karena yang penting intinya tetelan daging itu yang itu hilang. Kalau zaman dulu mungkin karena masih zaman dulu zaman beliau kita ini itu ada, mungkin karena cuma adanya daun, adanya garam maka mereka manfaat. Tapi kalau semisal ada cara yang lebih efektif maka gak apa-apa. Itu halal saja gak apa-apa. Masuk kambing gitu sama aja Pak ya? Bisa saja semua kulit yang halal, kulitnya hewan yang halal dimakan itu boleh saja. Kecuali kulitnya hewan yang nggak boleh dimakan. Satu lagi Pak ya? Iya, Pak. Tapi ini mohon maaf Pak, di luar tema ini Pak. Iya. Tapi saya lama ganjil itu sudah ada lama ganjil. Saya baru nanya, 2 kali nanya, jawabannya lain Pak. Ini lain, sebenarnya temanya lain dari temanya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak, kita kan yang membatalkan sholat, yang membatalkan dulu kan salah satunya adalah ketul. Maaf ini ya. Iya. Ada ketul itu yang ini Pak, ketika kita mulus itu tiba-tiba terus beli di dalam. Dalam kita di dalam Pak, itu yang di dalam ini ya. Enggak maaf nggak lagi. Nah saya baru nanya itu katanya ketika sudah melegakan bor kita ini langsung batal. Ada yang bilang sebenarnya jawabannya ketika nggak yakin nggak kuat batal. Itu lalu Pak Ustaz gimana Pak? Jadi gini Pak, itu jawaban itu 2 madhab dari yang satu. Jadi yang batal itu kalau Syafi'iyah harus benar-benar keluar, harus keluar. Atau meskipun bukan bunyi dus, kita kerasan. Itu batal. Tapi kalau Maliki batalnya wudhu tidak harus punya. Kita tadi punya, itu batal. Tapi cara wudhunya, cara komen seperti itu, wudhunya harus sesuai dengan imam yang dengan ikut kita. Kalau Syafi'iyah sebenarnya kita wudhu biasa, ya kita harus setiap hari. Tapi batalnya harus nyata-nyata keluar. Tidak harus tidak harus butuh bunyi itu kan sudah batal. Jadi kalau Syafi'iyah kalau sudah yakin batal, kalau belum yakin hanya enggak batal. Ini kalau imam kita.
Tapi kalau Pak Maliki jika merasa kok kayak gak enak menurut saya, itu udah tapi wudhunya beda. Wudhunya beda. Batalnya pun juga beda. Dalam puasa ngajar kadang-kadang Gak apa-apa. Yang penting gak nyata. Aku gak ada bau, gak ada pasak. Yakin dia gak batal. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, sekarang aku mau nanya Pak Gotong madhabnya apa? Tapi berarti harus begitu. Ya, nah. Tapi kalau madhab Maliki tadi ya tidak perlu. Saya tanya dua kali itu maksudnya lain tidak Ya, jangan kita madhab Pak Bujidus nanti umumnya Maliki, jangan dibalik. Jangan madhab. Itu namanya mencampur adukan dua pemahaman. ada yang bilang Pak kalau ketika sudah menegakkan vote itu termasuk bahasa kan tadinya kan unsur yang lega gitu ada. Kalau Syafi'iyah enggak. Nanti masuk dalam seperti Pak Ya, itu Pak ya. Paham ya? Halo Bapak, Ibu sekalian, Ibu monggo. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustadz. Monggo. Saya pernah dengar kalau kita udah punya wudhu, kita bersentuhan dengan orang non muslim itu batal, meskipun sama perempuan. Benarkah itu? Yang kedua, saya pernah ambil air wudhu sambil ngobrol, ditegur sama anak saya katanya nggak boleh. Tapi tempo hari ada pelajaran IG tentang wudhu, ada kawan yang bertanya, hukumnya gimana kalau kita ngambil air wudhu sambil ngobrol? Kata guru fikih itu nggak apa-apa. Jadi gitu Bu. Di antara penyebab batalnya wudhu ini bersentuhan selain jenis. Kita misal ibu nyentuh pada yang bukan saudaranya, bukan ponakan. Lawan jenis laki-laki tapi bukan saudara ibu maka batal. Tetapi kalau ibu nyentuh kepada satu jenis meskipun betul muslim maka nggak batal. Penyebab batalnya wudhu itu bersentuhan kulit yang sudah dewasa, yang sudah mencapai makam balik, dia nyentuh lawan jenis. Bahasa kitab al-ajnabi, orang yang tidak ada kaitan mahram. Kecuali mahram ibu punya saudara bapak sebesar. Oh punya anak laki-laki ibu pegang ponakannya maka gak batal. Terus tadi yang wudhu sambil wudhu kita ngobrol, ini secara fikih tidak bukan gak boleh, tidak baik. Bahasa kita makruh, kurang bagus. Karena kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan dicampur dengan omongan yang tidak ada kaitannya dengan wudhu. Semisal kita wudhu kok sambil baca doa, ya boleh saja. Ya nggak boleh itu susah nawaitul wudhu boleh masuk. Habis itu kita mau kemana? Mau ke pasar atau mau masak? Nah itu yang makruh seperti itu. Susah dari awal nggak busuk nawaitul wudhu atau ada sesuatu dari tanah itu. Besok kita kondangan ini hari Minggu oleh hari ya. Itu namanya kurang bagus. Tapi nggak batal. Nggak batal kan? Batalnya wudhu itu tadi Pak. Nyentuh kepada lawan jenis, kemudian keluarnya suatu dari dua jalur, baik jalur depan dan belakang, tidur yang tidak menetapkan pantatnya kepada tempat duduk kita. Itu diantaranya Pak. Silakan ada lain. Itu Bu ya. Nah, begini Pak. Enggak, tadi kan yang bijak Pak. Jadi kan ada mendapatkan kadang walaupun lawan jenis suami istri ada yang mengatakan tidak batal. Itu masalahnya di mana Pak? Oh kalau lawan jenis itu batal secara Syafi'iyah itu batal. Tetapi cara Hanafiyah ini enggak batal. Hanafiyah Malikiyah enggak batal. Cuma ini biasanya terjadi ketika darurat saja. Contoh semisal kita musim haji. Di musim haji ketika kita mau tawaf ini yang bisa lepas yang namanya bersentuhan dengan lawan jenis. Itu nggak apa-apa kita ikut terhadap pendapat yang lain yang mengatakan bersentuhan suami istri atau lawan jenis orang lain nggak apa-apa. Yang penting tata cara wudhunya ini ikut terhadap imam yang mengatakan tidak batal. Yang nggak boleh itu kita ikutnya Imam Syafi'iyah tapi batalnya Imam Hanafi. Maka nggak boleh. Kalau memang Syafi'iyah terus. Tapi kalau biasanya kalau di Mekah itu rata-rata diwajibkan pakai Imam Hanafi, Imam
Malikiah mengatakan tidak batal bersentuhan kulit antara suami istri atau sentuhan kulit bersama orang lain. Sering panjatnya itu saja. Ya, karena juga mungkin Pak kita terhindar dari sentuhan sama orang laki-laki yang melawan jenis. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan yang Ustaz. Monggo. Yang pertama masalah kupasan Ustaz, yang pertama masalah tadi masalah hewan yang disembelih haram atau tidak. Suatu saya masih SMA 30-an tahun yang lalu. Karena saya hobi nembak dulu dengan paman saya, hobi nembak burung, tapi dimakan burungnya, bukan burung-burung kecil. Kadang-kadang kena di hutan, jadi kata paman saya, kalau dia sudah ditembak mati, dia disembelih, apa saya pergi, waktu nembaknya baca bismillah katanya. Nah, jadi kena hutan dapat nih Ustaz burungnya, kadang-kadang nyari nggak ketemu, selama udah ketemu ya udah mati. Burung yang pas ke lehernya, bukan kita lewatnya. Karena bukan hewan seperti Ustaz katakan sapi dan sebagainya. Karena ini burung, mungkin mudah mati waktu ditembak. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah tetap haram tidak disembelih walaupun kita waktu awal nembak sudah baca bismillah? Ataukah memang apakah dia juga halal? Karena mungkin kita sempat lagi memilihnya. Jadi gini, di Islam itu ada hayawan lunak, ada hayawan yang mudah ditangkap, ada yang tidak. Itu Islam Pak. Ya, sapi itu juga sama seperti ada yang ada sapi roga yang bisa kita arahkan kemana-mana. Tapi kalau sapi yang pribadi itu nggak bisa. Sama dan burung itu nggak mungkin kita tangkap ke cara yang normal, tetap harus pakai jam. Kamu itu nggak apa-apa. Tapi yang penting ketika banyak baca bismillah itu nggak apa-apa. Karena termasuk hayawan yang makasih wahsi bahasa kita. Hayawan yang susah ditangkap dengan cara yang biasa. Dengan cara itu pas satu-satunya. Itu saya rasa dalam kitab fikih itu saya rasa dalam Asy'ari itu maka nggak apa-apa. Kalau semisal burung itu nggak masalah. Ada selain burung juga biasanya yang di paling yang sulit itu air. Jadi dia harus ditebak. Kalau dia tebak nggak bisa. Itu pun yang ditebak pun nggak langsung jatuh karena di sini berat. Kan seperti itu. Itu nggak apa-apa kalau begitu Pak. Monggo yang lain. Satu lagi Ustaz. Nah, Masalah maaf ini kebetulan di masjid kita juga ini luar yang tadi masalah kiblat Ustaz. Kiblat kita ini karena saya nggak tahu ilmunya itu Ustaz, saya mau nanya. Arah kiblat kita itu sudah dikasih panah, jadi panah agak miring sedikit. ya di dalamnya. Terkadang ada imam, ada yang ikutin arah kiblat itu, ada yang tidak. Kemudian arah kita ini juga sudah diikuti arah miring yang di depan sudah dibelokkan dikit. Nah, posisi yang kita ikuti ini mana Ustaz? Umpamanya apakah karena dia hanya miring sedikit tetap harus lurus, ataukah kita ngikutin imam walaupun imam nggak ngikutin arah di depan tetap lurus, kita ikut lurus ke depan. Itu masalah ini. Biar lebih mantap lagi ngikutin. Ya, paham saya kita tetap harus ikut imam. Tapi kalau ikut imam di depan sudah kita buat juga garis lurus kan itu. Nah, jadi kalau ikut garis lurus, kenapa nggak ikut garis lurus di depan kan itu? Jadi masalah kita menghadap kiblat itu yang harus lurus benar ketika kita di depan nggak apa-apa. Itu namanya mainul kiblat, keadaan kiblatnya kelihatan. Tetapi kalau kayak kita ini namanya fawal liwajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Cuma sebisa kalau pengen maksimal, kalau pengen sempurna, ikutin yang sudah ada namanya. Apakah saya tetap sah? Karena kita kiblatnya kalau di arah kita kalau dari hati mau yang penting udah menghadap kiblat nggak masalah, menghadap keluar nggak apa-apa. Cuman karena secara ilmu falak, astronomi itu memang ini pasti segini, ya ikutin yang ada kalau memang sudah ada ahlinya.
Tapi semisal kita sholat pun gini pun lurus nggak masalah karena sudah kategori namanya itu kharijal Ka'bah, kharijal Masjidil Haram, di luar jangkauan Masjidil Haram, di luar Ka'bah. Yang harus benar-benar itu ketika kita berada di area Ka'bah harus tahu. Kalau semisal kita Ka'bahnya di sana, kita menghadap posal ke sini maka gas. Ini ketika kita bulan haji. Tapi ketika di Indonesia, umumnya Indonesia itu di sana nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu tetap sah saja Pak. Karena bahasa Quran bukan bahwa riwayat ke ainar kita, tetapi bahwa riwayat ke syatrul masjid, arah ke Masjidil Haram. Arah itu tidak harus pas, tidak harus sudul kiblat, tidak harus bermata kita. Seperti itu. Alasan waktu seperti itu. Yang dimaksud itu bukan ainul kiblat, tapi jihatul kiblat, arah kiblat, bukan keadaan kiblatnya. Beda dengan orang dulu zaman Nabi SAW itu zaman yang Sunan Bolong. Mbah Bolong tahu ketika kiblat ke sini, maka harus beliau ikuti karena sudah tahu langsung terhadap bentuk Ka'bah. Kalau kita karena kita bukan mukasyafah, ikuti yang sudah ada. Baik, bagus sekalian. Tadi mungkin ada sedikit penjelasan Bu ya dari masalah nembak. Jadi kalau burungnya itu gede, otomatis masih kita beli dulu. Tapi kalau burungnya gede kecil, tapi halal burungnya langsung mati, tidak perlu dipotong, benar ya? Nah, dia burungnya dulu, gitu kira-kira ya. Itu, ya. Jadi lihat keadaan dulu. Kalau yang gede langsung dipotong dulu kan ada bentuknya. Tapi kalau ini tembak langsung jatuh, otomatis tidak itu halal dengan apa? Bismillah. Dulu ya. Jam 9 nih, gimana Pak? Cinta. Enggak. Ini ngebahas yang disampaikan beliau tadi tak, yang kiblat itu tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dulu sendiri tak izin biar kawan-kawan ini pada jelaskan. Iya. Nah, ini kan selama saya sholat di sini kan ini ada yang ngeceng-ngeceng kita, ada yang tekan dikit, ada yang kiri sedikit. Jadi yang perlu diperjelas sama Ustadz ini biar kami ini satu patokan kan, itu yang penting itu mengikuti imam. Nah, itu kan imam itu kan biasanya kan luruskan shaf ya. Iya. Luruskan shaf, tapi ini murid-murid ini masih meceng-meceng ya kan? Iya, masih ngikutin arah kiblat ya kan? Karena sebelah itu juga masih mengok ya kan? Ya kan? Tapi kan nggak mungkin untuk kita ngomongin kan, ya kan? Jadi biar kepahamannya satu lurus kan? Kalau aku berpedoman kan ini itu ngikutin imam ya kan? Iya itu. Ini mungkin diperjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya termasuk diantaranya rukunnya sholat. Syarat sholat itu adalah istiqbalul qiblah ay Ka'bah, yaitu menghadap kiblat. Ay Ka'bah wa summiyat qiblatan li'anna al-musalliyah yuqabiluha wa Ka'batan lirtifaiha. Jadi dalam masalah menghadap kiblat ini tidak harus tahu terhadap bentuk kiblatnya. Kalau semisal Indonesia ini maka harus menghadap ke barat intinya. Masalah makmum semisal jamaah maka ikuti aturan imam saja. Karena hadisnya innamal imam ju'ilal imam liutamami. Dia jadikan imam karena untuk diikuti. Orang imamnya saja sudah maka dia sudah ada sesuai dengan pemahaman dia dengan dia, maka gak apa-apa makmum sudah ikut karena dia menjawab imam. Kalau semisal imamnya paham tentang masalah ilmu agama. Jadi yang dimaksud begitu istiqamah dari pertama ya. Yang dimaksud dengan istiqbalul qiblah itu bisadri dengan dadanya. Artinya ini saya ingat dulu Pak. Tidak harus tahu terhadap bentuk aslinya. Ini dijelaskan
Wasibal qiblat bisadri haqiqatan fil qalbi wal jalis wa hubbal fil raqib wasajid liman qadra alaihi. Jadi memang tidak harus sama dengan makam-makam wali yang tahu langsung terhadap bentuk Ka'bah. Kita menghadapi saja dah. Jangan sampai meminta kayak apa-apa. Makmum juga harus ikutin imam saja cukup, nggak apa-apa. Gitu, monggo. Berhak nggak tak imam menegur tak? Kalau ada makmum yang nggak nurut gitu tak? Masih menceng gitu ya? Terusin gitu tak? Ya, kalau sekiranya imam itu bisa apa namanya, yang penting tidak difitnah apa imam, makmum harus meskipun tidak ditegur pun makmum masih menjadi imam. Harus seperti itu. Iya. Harus seperti itu. Ketika makmum tidak ikuti, tapi ini tidak sampai membatalkan sholat. Cuma akmalnya, sempurnanya. Yang membatalkan sholat itu ketika makmum tidak ikuti gerak-gerik imam sampai 2 rukun, itu yang batal. Atau mendahului imam sampai 3 rukun, batal. Monggo. Coba ya, jadi imamnya lurus, maunya ini ya sah, katanya. Atau imamnya miring, maunya lurus, sah ya. Itu imamnya. Cuma ngenang dia aja ya. Jam 9 Rasul, gimana Pak? Enggak, ini Pak, ya saya dulu kayak lagi kayak ini Pak. Nah ini ada, kita ada 2 tes Pak. Jadi nanti Pak Ustadz tolong kasih pertanyaan kepada bapak-bapak 2 pertanyaan. Mana tadi? Pak ya, ini ada titipan. Jadi ada 4 amplop, 1 amplop isinya 25.000. Kalau bapak-bapak 2, ibu 2. Kalau Pak Ustadz kasih pertanyaan, bapak-bapak 1. Nanti yang bisa jawab kita kasih sebagai hadiah. Ya. Ya paling sebulan tadi. Saya tanya di sini Pak. Semisal ada hayawan ternak, otomatis ini kaitannya dengan hayawan yang bisa dimakan. Kemudian hayawan itu apa namanya, kulitnya ketika musim haji semisal kulitnya dia setelah dibersihin, kemudian kulit kurbannya itu dijual. Seumpama ada kasus begitu, kira-kira menjual kulit kurban itu hukumnya boleh apa enggak? Ini kan ada kasus biasanya Pak. Biasanya ada kasus. Ada kulit kurban itu dijual. Jawab sejauh. Enggak, jawab dulu. Tadi kan keuangan ya. Kalau saya kalau kulit kurban itu kalau dijual kecuali dihadiahkan. Kalau dijual nggak boleh juga. Terima kasih. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah ya mohon maaf. Terima kasih. Itu yang benar ya. Berarti semisal ada ayam kurban kulitnya sendiri, nggak harus kulitnya aja Pak. Selain kulit juga sama. Kok semisal dijual maka nggak boleh. Kalau dihadiahkan kok apa-apa. Tapi kalau diakadnya akan jual itu tidak sah. Karena itu bukan akan jual beli. Kalau dihadiahkan atau disedekahkan malah bagus. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih bapak-bapak dapat hadiah sabun HP Pak. Jadi ini Pak Ustadz, maksudnya pertanyaannya yang tadi Bapak sudah jelaskan. Iya. Nah, kalau saya tadi maksudnya jangan paham lah yang jelaskan gitu. Nah, satu itu Pak, pertanyaan dari Ibu yang dapat tadi. Dan ini saya tanyakan, semisal ada kulit hayawan, ya kulit sapi lah. Kok cara membersihkannya itu dengan ngasih ceratonnya ke kulitnya. Kotoran sapinya itu dibersihin, dibawa untuk bersih kulitnya. Kemudian kotoran itu dicampur dengan air. Seperti itu kira-kira langsung suci atau enggak?
Bukan dulu. Ayo Bu, yuk. Enggak. Jadi ini Bu, kulit masih ada kotorannya. Nah, langsung pakai air, itu kira suci apa enggak? Enggak. Tidak. Enggak suci itu karena masih ada giginya. Iya Pak, tidak suci Pak katanya. Jadi kata Ibu Endang tidak suci, tidak boleh dimakan begitu ya. Berarti kalau nggak suci kembali makan dulu. Itu tetap suci karena cara nyimak tidak harus benda suci. Tadi dicontohkan kotoran bulu merpati pun boleh pun dibuat nyamak kulit yang masih ada tetelan. Kalau sekarang disasap apa? Bahasa tukang kulit itu katanya sekarang disasap. Disasap pakai kotoran sapi itu nggak apa-apa. Setelah itu baru dicucikan pakai dibilas pakai air. Tetapi kalau langsung air tidak boleh, karena air tidak bisa menghilangkan itu. Air hanya untuk menghilangkan bekas najisnya. Cara menghilangkannya adalah cara diangkat. Kalau air itu diangkat, kalau disiram nggak bisa. Bapak kalau percaya ambil motor disiram aja, nggak bisa hilang. Harus diangkat dulu, hilang dulu, baru dibilas. Itu berarti jawabannya Pak salah betul? Salah. Salah tuh ya. Ada dua tuh. Sekali lagi Pak. Itu Pak. Soalnya belum nyiapin pertanyaan. Kalau semisal ada air, kemudian kita tidak tahu kelihatan mata tegak air itu beda dua beda najis. Nah kira-kira ini kan sudah jadi waktu ya. Kalau air kira-kira Ibu berada. oh berada. Bapaknya itu berarti. Nah, bapaknya apa tadi? Saya kata bapaknya. Semisal ada air, kemudian air itu disiram pakai air teh. Air itu posisi kurang bagus. Kira-kira air itu dikatakan najis atau enggak? Atau dikatakan bisa digunakan untuk wudhu atau enggak? Sama-sama air bentuknya, tapi dia kurang kuat, kemudian disiram sama air teh. Boleh nggak dua kali tadi? Boleh Pak, airnya di bawah 300 liter Pak ya? Ya, Di bawah 300 liter. Itu kalau kena air teh, itu airnya suci nggak? boleh nggak dua kali? Enggak. Enggak. Nggak boleh dua kali. Dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, tidak suci. tidak bisa berarti digunakan untuk wudhu ya. Dan karena itu airnya bukan air mutlak. Karena mencapai dua bulan itu harus pakai air teh. Tapi bukan air mutlak lagi, namanya air dapur air teh. Benar jawabannya. Terima kasih Pak. Monggo diterima. Alhamdulillah diterima. Oke Ibu, sekarang dua pertanyaan Pak untuk Ibu. Dari dua lagi. Yang harus jawab kan ya. Kalau nggak bisa pakai panjang. Misal ada hayawan, kemudian dia kawin dengan manusia. Tapi hayawannya hayawan yang bukan suci. Contoh misal aku ngomong anjing, kan ada kaki kita. Dia punya anak bentuk manusia. Nah kira-kira anaknya itu suci atau enggak? Ibu ayo. Bu. Ibu Winarti kata bahwa nanti nggak suci Pak. Ada hewan yang najis, lain manusia nggak suci. Tidak boleh. Tapi bentuk manusia. Untuk manusia. Padahal manusia suci. Jadi ini istilah fikih itu tidak sir. Kalau dia dia bisa dijadikan korban, tapi di
bisa dengan imam. Misal ada hasil perselingkuhan antara manusia dengan anjing. Oh dia adalah anak pintar agama, maka secara ilmu agama itu bisa dijadikan imam untuk sholat berjamaah. Bisa dia dijadikan untuk dijadikan panutan. Tapi di samping juga bisa dijadikan untuk apa? Di samping itu juga dia harus bisa dijadikan sebagai hayawan yang tidak suci. Berarti tafsir kalau seperti itu. Jawabannya tafsir. Karena bentuknya manusia, karena dilihat manusianya. Kecuali sesama hayawan. Kalau di sini contohkan anjing sebesar sama sapi. Kalau keluarnya sapi, maka sapinya tidak bisa suci. Ini bentuk manusia. Karena ada hadis mengatakan kita malu-malu menerima. Karena airnya manusia itu tetap dikatakan suci. Dan jawabannya siapa ya? Jawabannya tafsir. Kalau dia ilmunya ilmu agama bisa dikatakan khatib, bisa dikatakan imam, tapi berhak menjadikan akikat dan kurban. Karena bentuk manusia, karena dia manusianya bukan dia hayawan. Itu Bu ya, kalau ada anjing tahu-tahu lahir laki-laki ganteng, bisa jadi makhluk itu. Jadi kenapa? Bisa kenapa ya? Salah jawabannya ya? Salah. Ada belum. Kecuali anjing lahirnya mana anaknya kambing, tetap nggak boleh. Karena dasarnya iya, kalau manusia boleh, anjing kok lahir manusia tidak ada itu. Dari dijelaskan. Jadi ada hayawan dengan manusia. Lakin itu mutawala bedakal bin adami bin asil. Ikan asuratul kalbi ketika berpunya anjing pada disuruh maka dia akan najis. Wa ikan ala suratul adami walau fi nisfilah dapat ketika bentuknya manusia meskipun hanya bagian atas saja bahwa tahirun maka tersuci. Sama ya kan ini kasusnya tadi sama. Maka kalau bentuk manusia itu meskipun hanya separuh tetap suci karena dilihat manusianya. Kecuali untuk hayawan, kalau hayawan akan tetap najis karena lebih dominan ke embrio yang asalnya. Jadi pikirnya harus akan kalau di Itu lagi tafsir. Ilmu tafsir. Yuk, apa lagi Pak? Dua lagi Pak. Masih dua ya nomornya. Tadi sama. Oh si bapaknya ini Pak. ya apa ya? Ini dari tema yang sedikit. Antara mamimu masih lawan. Tulang bangkai dan juga lampunya itu sebenarnya bagaimana? Tulang bangkai. Tapi bangkai itu sudah disembelih. Kira-kira tulangnya apa suci? Bu, ada bangkai tidak disembelih. Itu kira-kira tulangnya nanti apa suci? Enggak. Hah? Ya, memang apa itu? Suci Pak Ustaz katanya. Katanya suci. Ya kalau tulang ya najis. Tetap najis maka harus suci kecuali hayawan atau anaknya sapi tadi. Kemudian kita ibunya sembelih kok keluar dari najis, maka sembelihnya sudah dikatakan sah secara syar'i najis. Maka kalau tulangnya tetap najis, rambutnya harus disucikan, bulunya harus dicuci, nggak boleh langsung dimakan. Itu menunjukkan najis. Buktinya dalam disamak dulu itu. Itu ya. Jadi kalau ibu dapat tulang, dipotong halal, disamak dulu tulangnya, baru suci. Kalau habis dipotong nggak disamak dulu, itu nggak suci Bu. Jadi ibu saya mau buat bakso, pada tulang sapi langsung, kami langsung di jalan cuci dulu, tapi dia bos itu, ya langsung di. Kalau saya ada darahnya masih ada tulang lain. Masa lagi ya? Mas banyak kalau sedikit lagi. Lama-lama tengah 11 nih. Oh, ya Malam satu apa kalau Iya, malam satu. kalau malam satu mau Lima itu nggak boleh lagi ya. Ya kan ya. Mahiraba ya. Kenapa bangkai
dikatakan suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang selain kita itu dikatakan najis. Apa bedanya? Kita ini tetap dikatakan suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang di luar kita dikatakan najis. Ada najis secara pikiran, ada najis secara rohani dan jasmani. Kalau kita kan dimandiin, disolatin, dibersihin, diwuduin gitu, jadi udah suci. Tapi kalau yang enggak ya. Kayaknya belum paham pertanyaannya Pak Kayaknya jawabannya nggak sesuai pertanyaannya. Gimana ya? Harus dimandiin apa? Ya karena udah dimandiin, udah disolatin, udah jadi suci gitu. Ini bukan mandi. Orang itu seperti kita ini kan dianggap suci. Ini artinya apa? Misal eksposisi itu kayak bapak, misal semuanya dikatakan suci semua gitu. Secara fitrah manusia ini dikatakan suci. Ini kenapa dikatakan? Kalau orang Islam itu dianggap suci, tapi non Islam, iya, itu apa gimana letaknya bedanya itu? Dianggap suci diletak di apanya? Apa jasanya, apa apanya gitu? Tadi jelas tadi. Saya jawab Ustaz, kalau sudah sama Bapak. Silakan bisa jawab siapa? Sebut. Bukan, siapa ya? Tadi ada lu. Yang jelas bukan jasadnya tadi bilang Pak Ustaz ya Pak Ustaz. Baik Bu. Bingung nggak Ustaz? Bingung. Letak perbedaan kesuciannya itu di mana? Ya. Masih bingung Pak, belum bisa jawab. Coba Pak dijawab ya, jawab. Masih bingung dulu ya, karena Karena bahan bakunya manusia itu dari air suci. Suci kan? Makanya suci. Manis suci. Suci dan Allah saja. Maka tetap suci. Meskipun kita ini posisinya secara lahir tidak mandi tetap suci. Kenapa? Karena embrio kita di awalnya bahan-bahannya sudah suci. Orang kafir itu dikatakan najis karena najis secara pikiran, secara rohani najis. Pemahaman mereka tidak mengaku bahwa Allah itu sebagai Tuhan semesta. Allah itu tidak yang Maha Esa, masih ada Tuhan selain Allah menurut mereka. Maka dikatakan najis secara pemikiran. Kalau jasadnya tetap suci mereka, sama dengan kita. Cuma najis secara pemikirannya. Innamal musyrikuna najis. Orang musyrik itu dikatakan najis. Najis pola pikirnya yang salah. Itu ya. Jadi kalau orang Muslim kan asalnya dari air mani dan asalnya suci, berarti tetap suci. Ya. Tapi orang musyrikin ya, dia sama-sama suci pada, tapi secara pemikiran, kepercayaan dia suci, gitu loh. Gimana ya? Nah, itu kira-kira. Jawabannya seperti itu. Lagi orang, itu lagi. Sudah selesai minggu depan aja kalau. Ya, untuk bulan depan aja ya Pak dia. Pegang Untuk bulan depan. untuk bulan depan tetap katanya. Ya, satu lagi lah sayang. Oh saya, kalau saya dikasihin aja saya. Banyak tak satu lagi tak? Limpah. Satu lagi ya. Kan sudah menit lagi. Ya, Udah gini aja Bu, sayangannya aja ya. Kan dua ya. Sayangannya ya. Jadi tadi kita jadi Pak Ustaz. Ya. Jadi kalau kita wudhu bunyi gerut itu batal, itu menurut Imam siapa? Sapi. Nah, kalau sapi bunyi brut batal, tapi kali ucuk-ucuk. Nah,
banyak tadi saya nanya tadi kan. Satu lagi. Nanti kamu jangan buat caranya. Kalau kita imam, ya imam ibu, ya kita sahnya, ya imamnya miring, kita miring, apa imamnya miring, kita sah hukumnya. Ya, imamnya sholatnya lurus, makmumnya miring, itu makmumnya kira-kira sah nggak sholatnya? Jadi inilah begitu lu ini mau ini. Karena kita jauh itu bisa kabeh, itulah. Ya apa waktu lu ngajak kabeh, udah Pak Ustaz, terima kasih ya. Udah, jawabannya udah. Dan pertemuan ini berkah sehingga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Amin. Demikian dari penyampaian kami. Apabila ada hal yang belum berkenan atau kesalahan, kami mohon maaf. Apabila kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, acara kajian fikih ini telah disampaikan oleh Pak Ustaz. Alhamdulillah kajian fikih telah selesai dengan sukacita ya Pak ya. Dan kita semoga ambil hikmahnya, apa yang kita tahu bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan depan di awal pekan Jumat pertama. Alhamdulillah. Terima kasih. Mari kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis baik Ustaz pas ngomong gacor ya misalnya. Salah membuka. Salah membuka. Nanti coba.